Kalau di Jepang nggak ada karena kena bom atom rumahnya. Langsung saja. Mampir. Kembali lagi di Aturancu bersama saya Coki Pardede dan Tretan Muslim. Yoi, seperti biasa kita akan membacakan aturan-aturan Ya, yang dianggap rancu dan nanti saya akan menebak ya. betul. Ini Anda yang akan membacakan. Saya akan membaca. Kenapa kita memilih Tretan Muslim yang menebak aturan? Karena memang Tretan Muslim besar dengan aturan-aturan. Loh iya dong. Ya, aturan yang cukup ketat. Nah, cukup ketat. Ya, Jadi ada. lu berarti ngerti mana yang benar, mana yang enggak. Iya. Makanya insting lo itu yang akan kita Benar. akan latih. Bener Coki bilang saya hidup dalam aturan-aturan yang cukup ketat. Bahkan kalau melanggar tuh ada yang dicambuk. Sama orang tuanya. Kalau misalnya Enggak, sama Algojo ada. Kalau orang tua dia Algojo. Loh, dicambuk bro sama Algojo. Oh iya, kalau orang tuanya Algojo. Dari Iya. depan umum langsung. Dan aturannya juga diupdate setiap ini tentang mana yang boleh, mana yang tidak. Dari Oke. mulai kulkas, penggorengan. Ada label SNI-nya. Langsung saja. Oke. Aturan pertama. Di satu daerah, jika ada orang yang mengetuk pintu rumah kita untuk menumpang toilet, maka wajib diizinkan masuk. Yang kedua, Ya. di satu daerah diwajibkan untuk memakai masker di dalam rumah. Oke. Yang ketiga, di satu daerah pelajar diwajibkan memiliki tanaman dan hewan ternak. Waduh, ini kenapa nih? Jadi dia diwajibkan udah jadi bapak-bapak ini mah pelajar diwajibkan memiliki tanaman dan hewan ternak. Bolang. Gitu Bolang. Oke, kalau gitu gue kasih waktu 5 detik untuk Ya. memahami ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung aja dari kita aturan pertama. Aturan pertama, Yang enggak langsung tebak dulu aku dong. ya boleh. Yang salah nomor 3. Di satu daerah pelajar diwajibkan memiliki tanaman dan hewan ternak. Ya. Tapi kita akan analisa dari yang pertama dulu. Langsung aja. Jawaban yang pertama ya. Aturan pertama, di satu daerah, jika ada orang yang mengetuk pintu rumah kita untuk menumpang toilet, maka wajib diizinkan masuk. Ini ada sih aturan ini. Aturan ini ternyata urban legend, Tretan Muslim. Di daerah Skotlandia, di mana pemerintah setempat mengaku tidak ada tertulis aturan seperti itu dalam hukum. Ahli hukum di sana menyebutkan bahwa mitos tersebut mungkin berkembang dari masyarakat Skotlandia yang memang sopan dan ramah. Jadi saking ramahnya. Saking ramahnya, kalau udah tok, siapa ya? Mau kencing? Oh, silakan masuk. Karena dia tidak boleh kalau ada yang mau numpang pipis. Iya. Tapi enak berarti kalau di sana kalau saking ramahnya ya. Enggak tergantung. Tidak ada, jadi kita tuh tidak perlu nyari pom bensin untuk pipis, tidak perlu nyari minimarket untuk pipis karena bisa di rumah warga. Karena kalau di sini pom bensin, toilet pom bensin, itu kan secara gorong-gorong kalau di sini. Nggak tahu ya, mungkin ini saran lagi. Saya sudah mensosialisasikan ini di beberapa video. Tolong kepada Bapak Pertamina, siapapun Anda, bisa dong Anda bikin kilang minyak, bikin pengeboran, bikin WC bersih, masa nggak bisa? Begitu. Jangan bensin diisi terus. Kita kencing nggak ada yang bisa dibuat siram. Tolong kepada seluruh agensi Pertamina. Ada sih yang bersih. Ada. Jarang sih, Pak. Ada yang bersih. Pertamina yang pom bensin baru. Wah. Ada yang bersih. Ada yang bersih tapi. Shell bersih. Total bersih. Gitu. Jadi tolonglah daripada saya Kenapa mengkhianat- bersih? Kenapa? Mahal. Oh enggak, sama sih harganya Pak. Sama ya? Iya. Jadi sekali lagi tolong Iya. bersihin. Daripada saya numpang ke orang Skotlandia. Mau pipis ke Skotlandia. Enggak, tapi sebenarnya aturan ini tergantung juga sih. Maksudnya kalau ada orang ketok-ketok, kalau di Indo, tapi jarang kayaknya orang ketok-ketok rumah mau pipis. Tapi lo pernah nggak numpang rumah orang untuk buang air kecil? Saking kebeletnya, gue nggak pernah sih. Nggak pernah. Paling toko. Nah, kalau toko iya pernah Ya, gue. meskipun toko yang toko kelontong gitu. Iya. Gue pernah toko toilet.
Jadi ada toilet-toilet digantung toto-toto gitu kan, digantung. Pas saya numpang pipis silakan Bos di situ. Mohon maaf, ini saya cuma etalase di situ dong. Nggak, maksudnya itu bercanda lah. Maksudnya mentang-mentang ada toilet-toilet, apalagi pup taruh. Wah, itu kan tidak tersambung ke. Jadi itu urban legend ya? Iya. Enggak, aku sih sebenarnya penasaran nih. Aku pikir orang-orang bule itu juga nggak ada yang ramah gitu kan. Kalau kita tahu orang-orang di sini yang ramah. Tergantung bulenya mana. Enggak, maksud orang-orang sini. Ramah. Orang kita tuh kan ramah. Biasa apalagi yang permisi Pak, sepel dulu ya. Gitu. Iya, benar. Biasa gitu ada yang ramah-ramah. Ternyata orang Skotlandia ramah. Ramah. Ada, nggak semua orang bule itu individualis. Tergantung dia di negara apa ya? Negara mana. Contoh, kalau misalnya di Amerika memang terkesan individualisme. Tapi di beberapa daerah ada yang kekeluargaan. Ada Thanksgiving. Mereka ada nggak? Mampir dulu Pak gitu. Nggak. Ada nggak? Nanti kan sering meneliti kebudayaan. Di village, biasanya di desa-desa kecil. Kamir, gitu. Tapi memang beda. Kebudayaan menerima tamu tuh biasanya lebih ke Asia. Oh. Tapi walaupun di Eropa tuh ada. Di Indonesia ada, kan suka kan? Mampir Pak. Malaysia juga ada, karena rumpunnya kan kita satu rumpun. Melayu gitu ya? Kalau di Jepang nggak ada karena kena bom atom rumahnya. Langsung saja. Mampir. Mampir pesawat sekutu. Oke, lanjut. Aturan kedua, di satu daerah diwajibkan untuk memakai masker di dalam rumah. Ini kayaknya gara-gara pandemi nih ya. Tapi kalau sampai dalam rumah suruh pakai masker, iya. Ini kayaknya rumahnya Dokter Tirta dan gitu. Karena dia saking taatnya. Saking taatnya dan saking aware-nya. Iya. Jadi gua kasih tahu, hal ini jadi ini tidak benar. Karena ini bukan aturan, dan ini bukan aturan yang mengikat seperti hukum, melainkan sekedar rekomendasi doang. Iya. Cuman diimbau dari para pakar kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang di Indonesia, yang meminta agar masker tetap dipakai di dalam rumah. Katanya sih supaya bisa mencegah penularan virus COVID-19 di lingkungan keluarga di Indonesia. Ya tapi kalau dia nggak keluar-keluar mah nggak perlu sih. Nggak perlu. Kecuali memang ada satu orang yang aktif keluar masuk. Jadi buat pencegahan di dalam rumah juga pakai. Iya, tapi itu imbauan bukan aturan Tretan Muslim. Karena memang ada tetangga saya, dia bahkan sebelum pandemi itu sudah sering pakai masker. Oh, masker kain yang begini itu, tahu kan? Dia suka bawa TV, terus dia kayak di atas-atas. Maling itu. Plok! Tapi memang Kak, untung aturan ini cuma mitos, bukan mitos, himbauan. Ya, imbauan, iya. Masa Satpol PP ngerebek rumah orang, Bro? Iya. Sampai ke kamar-kamar. Dikira lokalisasi rumahnya, Bro. Tapi untung itu imbauan doang kan? Imbauan. Nah, teman-teman kita kan sudah ada yang mempraktekkan ini kan. Siapa? Yang pakai cadar mungkin. Tapi bener dong. Iya, bener, gue nggak kenapa-napa loh. Itu bener kan? Langsung aturan ketiga. Di satu daerah, pelajar diwajibkan memiliki tanaman dan ternak. Malah ini yang bener. Ini bener. Ini tebakanku ini loh yang salah. Enggak, lo salah. Ini bener. Ini yang bener. Yang salah tuh yang dua. Sekolah bawa ternak dan tanaman. Nih ya. Aturan ini tertuang dalam peraturan Bupati Berbudaya yang diluncurkan sejak 2015. Baru di Indo? Di Indonesia dong. Yang ada bupati itu di mana lagi? Bupati Berbudaya udah pasti di Indo. Di dalamnya ya merupakan aturan tentang kewajiban bagi pelajar untuk memiliki hewan ternak sendiri. Hal ini kemudian dibuatkan sebuah program khusus yang bernama Budak Angon. Budak tuh maksudnya anak, bukan angon. Slave. Angon ya maksudnya ini. Tujuannya agar generasi muda terlatih mengolah sumber-sumber ekonomi sehingga dapat melahirkan nilai ekonomi bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Menariknya aturan ini hanya berlaku untuk anak-anak pelajar yang bukan pelajar tidak kena aturan dong. Iya benar. Oh ini mungkin untuk mengurangi rental pendapatan. Kan anak-anak pelajar kan suka main rental PS. Main game. Mabar, enggak gue ngasih makan kambing gue. Wah sempet gue. Push rank dong, ini gue lagi nyiram tanaman. Lagi nge-push sapi nih. Iya kan? Terus nanti mungkin percakapan anak-anak dengan orang tua beda di sana. Papa boleh bagi duit nggak? Iya sih. Untuk apa? Kalau aku ranking 1, papa janji ya beliin hidroponik, mungkin gitu kali.
Karena secara perkebunan dan sapi-sapi. Betul, anak-anak Terus juga ngumpul cari nongkrong- bibit-bibit kan. Nongkrong-nongkrongnya juga mungkin komunitas sapi ceper gitu mungkin. Mungkin. Iya, maksudnya biar Masa sapinya dimodif, brengsek? Nggak bisa dong sapi. Tapi geng motor, geng sapi, kita nggak tahu loh. Pada naik sapi kan. Terus terus ada cewek kan, susah gue mau dapetin dia. Saingan gue punya sapi, bro. Gue cuma kambing. Waduh, bisa jadi loh. Iya. Mungkin karena saking ya bener tadi untuk ngajarin anak usaha. Iya. Tapi kalau begitu seolah-olah pelajarnya nggak dikasih pilihan lain untuk selain jadi petani dong. Iya dong, maksud juga gue. ya, kenapa nggak- Kalau dia misalnya punya cita-cita jadi arsitek kan, ya boleh punya ternak juga. Tapi kan jadi Masa sapinya dibangun anjir? Saya arsitek. Tapi kamu nggak boleh, kamu harus punya sapi. Sapinya digambar kan. Wow, ini denah sekolah kita di perutnya gue. Mungkin enggak itu usaha, tapi cita-cita tetap. Iya. Tapi ini positif sih. Positif dong. Iya. Maksudnya Ngajarin mengingatkan anak supaya tidak lupa akan akarnya. Ya, dan ngajarin wirausaha sejak kecil. Iya. Oke, kalau begitu itulah aturan-aturan cu dari berbagai daerah. Betul, dan ternyata tadi kita ada dari Indonesia. Indonesia Dari lumayan Indonesia banyak ya. dan dari Skotlandia itu katanya kalau ada ketok pintu harus dikasih masuk ternyata urban legend. Betul. Ya, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita dan mungkin yang nonton ini ada calon-calon pemimpin. Yang nonton ini ada nanti dia ada duduk di kursi-kursi pemerintahan yang bisa memberikan aturan yang berpengaruh. Coba tolong. Ya. Jangan bikin aturan-aturan. Karena kalau aturan-aturan Anda absurd akan kita bedah di acara ini. Oke, kalau gitu saya Tretan Musik. Dan saya Coki Pardede. Dadah. Dadah. Hai, kali ini aku mau ngenalin kalian sama salah satu brand skincare lokal yang bagus dan tentunya udah banyak banget yang pakai. Namanya Scarlett. Nah, sebenarnya koleksi produk dia tuh banyak dan lengkap banget. Cuman di sini aku pengen kenalin spesifik produk body care-nya dulu ya. Nah, ini tuh ada lotion, sabun, body scrub. Kita mulai bahas dari produk lotionnya dulu. Lotionnya tuh ada 3 varian, Charming, Freshy, dan Romansa. Perbedaannya ada di wanginya ya, kandungannya sama. Sekarang kita mau cobain yang Charming nih. Nah, ini warnanya ungu gitu ya. Ini kondisi tangannya sebelum make, dan sekarang kita cobain. Teksturnya tuh lembut banget dan gampang banget ya untuk meresap di kulit, jadi nggak makan waktu lama untuk pemakaiannya. Nah, ini hasilnya. Jadi kelihatan lebih cerah gitu. Ini detail kandungannya bisa dilihat di bagian belakang kemasannya. Selain itu ada juga varian Romansa yang wanginya agak beda. Tapi Charming sama Romansa nih sama-sama arahnya wangi bunga gitu. Dan mewah banget, berkelas, elegan. Kalau Freshy itu wanginya lebih segar ya, wangi buah. Nah, langsung aja deh dipilih sesuai dengan preferensinya atau seleranya masing-masing. Sekarang kita geser ke produk lainnya lagi nih, yaitu shower scrub. Shower scrub ini fungsinya sebagai sabun ya, jadi dipakai pada saat mandi. Shower scrub dari Scarlett ada 2 varian nih. Yang satu varian mango atau mangga, dan satu lagi pomegranate atau delima. Nah, jadi sama-sama buah-buahan ya. Ini yang mango, detailnya bisa dilihat ya. Jadi dia tuh ada bulir-bulir scrubnya gitu yang berwarna ya, kayak warna merah, biru, hijau, warnanya macem-macem. Nah, sama yang di varian pomegranate juga kayak gitu. Kalau dilihat lebih detail lagi nih di dalamnya gitu ya, kelihatan ada scrubnya. Dan itu ngebantu banget buat kita ngebersihin badan dari kotoran, debu, polusi yang nempel di badan kita. Sekarang kita cobain ya sabunnya. Di sini aku nyobain varian yang mango atau buah mangga. Wanginya tuh super amazing ya, enak banget, nggak ganggu. Dia bau buah yang segar gitu loh. Dan tentunya bisa dipakai sama semua gender, jadi nggak spesifik buat cewek doang. Nah, bulir-bulir scrubnya tuh ngebantu banget buat ngebersihin badan, jadi gampang. Bisa dipilih ya, mau mango atau pomegranate. Berikutnya lagi, ada produk yang namanya body scrub.
Body scrub dari Scarlett ini variannya namanya Romansa. Dia tuh fungsinya buat dipakai sebagai lulur ya, jadi buat kita luluran gitu. Enaknya sih dipakai sebelum mandi, dan dia tuh juga ngebantu banget buat ngebersihin kotoran-kotoran di badan, terutama yang udah lama nempel. Nah itu bisa bersih semua deh pakai ini, dan wanginya juga enak banget. Teksturnya tuh lembut banget, tapi juga ada scrubnya di dalamnya ya, jadi ngebantu banget buat ngebersihin kotoran dari badan. Nah, sama kayak lotionnya, body scrub dari Scarlett ini juga bikin kulit kita kelihatan lebih cerah setiap kali habis pemakaian. Sekarang kita cobain ya. Ini bentuknya ketika ditaruh di tangan. Nah, pemerataannya tuh gampang banget ya, karena dia teksturnya lembut gitu loh, jadi nggak keras gitu. Padahal ada banyak scrubnya, jadi emang bagus nih kualitasnya. Walaupun dia banyak scrub gitu, tapi nggak ganggu, nggak bikin dia jadi susah buat diaplikasiin ke badan. Kalau udah merata, tunggu 2-3 menit ya, baru dibilas. Ini hasilnya pas udah dibilas. Aku rekomen banget untuk body care Scarlett ini dipakai setiap hari, mulai dari body scrubnya, abis itu kalau udah mandi dengan shower scrubnya. Nah, di akhir baru deh nanti pakai lotionnya. Lagi-lagi variannya tinggal dipilih aja ya, sesuai selera. Semua produk body care dari Scarlett itu mengandung bahan-bahan yang bagus banget buat kulit, antara lain vitamin E dan antioksidan. Makanya super recommended untuk dipakai setiap hari. Body scrub sama shower scrubnya bisa dipakai sesuai dengan jadwal mandi. Lotionnya pakai 2 kali sehari ya, pagi sebelum beraktivitas dan setelah beraktivitas.